qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darini amin. Qala radhiyallahu an al-mabhasu sadisu, pembahasan yang keenam, fil mujmali, di dalam mujmal. Mujmal itu secara lugah itu diambil dari kata al-jamlu, diambil dari jamlun. Jamlun itu maknanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur. Artinya sesuatu itu dikatakan mujmal, dalil itu dikatakan mujmal bila terjadi kesamaran di dalam maksud dalilnya. Bila terjadi kecampuran atau kerancuan di dalam maksud dalil. Al-mujmalu, bermula mujmal itu mayaftakiru ilal bayani, adalah barang, maksudnya madalil. Yaftakiru, yang butuh apa ma ilal bayani, kepada keterangan. Dalil itu dikatakan mujmal jika dalil itu butuh kepada sebuah penjelasan. Kenapa butuh kepada penjelasan? Sebab arah petunjukan dalilnya tidak jelas. Ini arahnya mau kemana nih maknanya? Nah, dalil itu yang dimaksud mausul itu bisa dua. Bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya perbuatan. Dalil yang samar, yang butuh kepada penjelasan, bisa dalil yang sifatnya ucapan. Contohnya kayak apa? Kalabzi Qur'in, seperti lapat Qur'un. Lapat Qur'un di dalam Quran. Seperti lapat Qur'in min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna, wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang dicerai hidup. Dicerai hidup dan belum monopos, bukan dicerai mati, ya. Itu yatarobasna, menunggu, artinya menjalani masa iddah. Biangpusihina, dengan diri mereka, salah satakuruin, menunggunya selama 3 kuru. Nah, 3 kuru itu jamaknya lapat Qur'un. Qur'un itu jamaknya kuru. Nah, ada bahasa Quran perempuan yang belum monopos kemudian dicerai hidup. Nah, dia kalau mau nikah lagi dengan laki-laki lain, dia harus menyelesaikan masa iddah. Berapa masa iddahnya? 3 kali kuru. Nah, 3 kali kuru nih kagak jelas, butuh kepada penjelasan, butuh kepada bayan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya lapat Qur'un itu yahtamilu mungkin, ya, itu yahtamilu mungkin al haido, bermakna haid, wal atharo, dan mungkin bermakna suci. Artinya nih, ya, dalilnya perempuan yang dicerai mengalami masa iddah 3 kuru, itu 3 kali haid atau 3 kali suci? Tuh. Itu 3 kali haid atau 3 kali suci? Ya. Itu butuh kepada penjelasan. Kenapa? Karena lapat Qur'un itu sendiri adalah lapat mustarok. Lapat yang secara hakikat mempunyai banyak makna. Lapatnya satu, maknanya banyak. Lapat Qur'un itu sendiri maknanya 2, bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Maka lapat Qur'un, ucapan Qur'un itu dikatakan mujmal.
Listirokil qur'i karena berserikatnya lapat qur'u bainal haidi wa tuhri antara makna haid dan suci. Tuh. Itu makanya dikatakan lapat mujmal ya. Nah, berarti kan tuh. Nah, berarti kan dia nggak jelas tuh, butuh kepada keterangan. Jadi Allah ini maksudnya tuh perempuan iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci, butuh kepada penjelasan. Nah, Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ya mengarahkan makna qur'un kepada makna suci. Sehingga dalam madzhab Syafi'i perempuan yang dicerai hidup dan belum menopause harus mengalami masa iddah 3 kali suci baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, sehingga berkonsekuensi menceraikan istri dalam keadaan haid adalah haram. Kenapa? Karena mengakibatkan menunda masa iddahnya. Karena ketika dia dicerai lagi haid kan iddahnya baru jalan ketika apa? Ketika tuh perempuan suci. Paham nggak? Kenapa? Karena masa iddahnya 3 kali suci. Adapun Imam Abu Hanifah memaknakan kata qur'un adalah haid. Sehingga dalam madzhab Hanafi iddahnya perempuan yang haid yang dicerai hidup iddahnya adalah 3 kali haid. Sehingga dalam madzhab Hanafi menceraikan istri dalam keadaan haid nggak haram. Kenapa? Karena masa iddahnya langsung berjalan. Jadi 3 kali suci itu suci terus haid. Berarti suci pertama 1, suci lagi haid. Berarti udah 2 kali suci. Terus suci lagi. Terus haid, suci lagi. Berarti udah 3 kali suci. Tuh. Nah, yang kedua adalah dalil yang mujmal, dalil yang butuh kepada penjelasan yang sifatnya bukan ucapan. Sifatnya adalah perbuatan. Seperti ya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun dari rakaat kedua. Rasulullah bangun dari rakaat kedua tanpa mengerjakan tasyahud awal. Nah, itu juga namanya ya namanya adalah mujmal. Kenapa? Karena arah penunjukannya nggak jelas, butuh kepada sebuah penjelasan. Ya, penjelasan apa? Artinya kan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun dari rakaat kedua tanpa mengerjakan tasyahud awal, kan itu potensi dilakukan dengan sengaja dan potensi dilakukan Rasulullah secara lupa. Rasulullah lupa nih, sehingga Rasulullah bangun dari rakaat kedua tanpa tasyahud awal. Tapi kan potensi juga Rasulullah meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, sehingga berakibat khilaf di dalam fikih. Ya, yang menghitung bahwa Rasulullah meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, maka ini akan menjadi dalil bahwa tasyahud awal hukumnya sunnah. Dari mana? Dari karena Rasulullah meninggalkan secara sengaja. Tapi bila itu dipahami bahwa Rasulullah meninggalkan tasyahud awalnya karena lupa, maka ini mengakibatkan hukum tasyahud awal adalah wajib, menjadi rukun. Nah, dalam madzhab Syafi'i kan tasyahud awal apa? Sunnah abad. Paham tuh ya masalah mujmal ya? Nah, sesuatu yang butuh kepada penjelasan. Wal bayanu bermula penjelasan, bayan ya. Itu ikhrajus syai'i mengeluarkan sesuatu min haizil iskali dari ruang ketidakjelasan. Dari keadaan yang tidak jelas ila haizit tajalli kepada keadaan yang jelas. Tadi tuh ya. Lapat Qur'un kan gitu ya. Lapat Qur'un tuh nggak jelas maknanya haid apa suci.
Maka butuh kepada bayan, kepada penjelasan. Lah penjelasan inilah yang mengeluarkan sesuatu dari ketidakjelasan kepada keadaan jelas. Nah bayan itu rukunnya ada 3. Pertama namanya mubayyan. Mubayyan itu sesuatu yang diperjelas. Ya, dalam konteks kajian ini ya kita katakan lafadz mujmal. Dalil yang mujmalnya itu disebut mubayyan, sesuatu yang dijelaskan. Ya. Yang kedua, bayan itu rukunnya mubayyan lahu. Al-mubayyan lahu. Siapa itu al-mubayyan lahu? Orang yang diberikan kejelasan. Siapa? Adalah mukallaf. Al-mubayyan lahu itu adalah mukallaf. Nah, yang menjelaskan itu disebut namanya mubayyin, penjelas. Jadi bayan itu ada 3 unsur tuh. Ada yang dijelaskan, contohnya dalil mujmal. Yang diberikan kejelasan namanya mukallaf, al-mubayyan lahu. Nah, yang menjelaskan adalah mubayyin. Nah, wahwa anwaun, dan bermula dia bayan itu anwaun berbagai macam. Ada beberapa macam. Nah, maksudnya wahwa itu ya mubayyin atau penjelas itu bermacam-macam tuh. Kalau mubayyannya dalil mujmal, kalau yang dijelaskan mukallaf, mubayyinnya penjelasnya. Nah, penjelasnya tuh banyak. Ada macam-macamnya. Al-awalu yang pertama bayanun bil qauli. Menjelaskan dengan ucapan. Penjelasannya sifatnya adalah ucapan. Dan ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak. Ya, yang masyhur itu ya. Innallaha yamurukum ang tazbahu baqarah. Ya. Umat-umat Nabi Musa ya untuk mengetahui orang yang korban yang terbunuh, yang tergeletak di gapura. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya kan Nabi Musa perintahin nyembeli sapi. Tapi sapinya kan kagak jelas. Sapi apa nih yang dimaksud? Ya. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadir. Itu penjelas. Penjelas yang sifatnya ucapan. Kata Nabi Musa, kata Allah, ya, sapinya adalah sofro, sapi kuning. Ya, sofro'u pakiul launuha tasurun nadirin. Warna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Makanya kitab-kitab kuning tuh warnanya kuning tua. Kenapa? Karena enakin mata tuh kalau dilihat. Nyenengin mata. Nah, ketika Allah Ta'ala berfirman ya bahwa kriteria sapi yang dimaksud A, B, C, D, E tuh ya, maka itu disebut namanya bayan bil qaul, sebuah penjelasan dari sapi yang samar dijelaskan. Nah, itu adalah bayan bil qaul. Kalau di sini contohnya kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Pisaumi tamattu'i pada puasanya orang yang haji tamattu. Orang kalau ngerjain haji tamattu kan ngelanggar. Niatnya ihram umroh dulu baru haji. Orang yang melaksanakan umroh dulu baru haji kan hajinya tamattu. Pada pelaksanaan ibadah haji ternyata udah sampai sono. Daripada kagak ngapa-ngapain nunggu haji, dia ihram dulu umroh. Akhirnya dia umroh dulu baru haji, dia namanya haji tamattu. Nah, orang yang haji tamattu kan wajib bayar dam, kena pelanggaran. Di antaranya adalah bayar puasa. Lah puasanya bagaimana caranya? Apa dilakukan di Indonesia?
Apa dilakukan di tanah Arab kan samar. Kemudian datang ayat Quran menjelaskan tata cara puasa haji tamattu. Apa firman Allah Ta'alanya? Pasyamu salasati ayyamin fil haji. Puasa 3 hari di waktu haji. Wasabaatin dan puasa 7 hari idza rojatum apabila kalian kembali. Tilka asyaratun kamila itu adalah 10 hari yang sempurna. Artinya firman Allah Ta'ala ini sebagai penjelas. Penjelas bagi tata cara puasa 10 hari damnya haji tamat tuh. Yang kedua wasani contoh yang macam-macam penjelas yang kedua. Wasani yang kedua bayanun bil fi'li. Kadang-kadang penjelasannya bukan lewat ucapan, tapi bayanun, keterangan, penjelasan bil fi'li dengan perbuatan. Kayak apa? Kabayani pilin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas sholati wa ghairiha. Seperti penjelasan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tata cara sholat. Wa ghairiha dan tata cara selain sholat. Kan begini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan aqimus sholah, laksanakan, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Ketika ada perintah di dalam Quran dirikan sholat, kan bias makna sholat. Ini sholat bagaimana nih yang dimaksud nih? Apakah sholat yang dimaksud berdoa saja secara makna lugoh? Atau seperti apa yang dimaksud dengan sholat tuh maknanya rancu, maknanya sama. Kemudian Nabi mengajarkan para sahabat tata cara sholat. Nah, maka tata cara sholat ini menjadi penjelas bagi sesuatu yang mujmal. Sesuatu yang rancu. Apa? Perintah sholat. Dengan Nabi mempraktekkan sholat, praktek Nabi itu sendirilah yang dinamakan bayanun bil fi'li. Paham gak nih? Makanya kan setelah Nabi ajarkan kan Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya Bang, orang kalau sholat pakai cara dia itu salah udah. Ya, kadang-kadang orang kan kagak mau belajar tata cara sholat. Malah yang parah, orang belum sholat fardu belum bener, udah nanya-nanya sholat tahajud. Wih, udah kacau banget dah itu mah. Aduh kacau banget dah. Udah ngomongin sepertiga malam. Rukun sholat orang hafal, rukun sholat orang hafal. Yang lebih parah, nggak bisa baca Fatihah. Ya, nauzubillah min zalik ya. Wa ghairiha dan seperti perbuatan Nabi ya, menjelaskannya perbuatan Nabi akan tata cara sholat dan selainnya. Seperti tata cara haji. Ketika turun perintah di dalam Quran walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi. Artinya wajib orang-orang yang punya kemampuan tunaikan haji. Artinya ada perintah ibadah haji lah. Perintah ibadah haji ini bagaimana? Pelaksanaannya kan nggak jelas. Butuh kepada penjelasan. Nabi praktekin. Nah, praktek Nabi itu menjadi penjelas bagi perintah ibadah haji. Makanya setelah Nabi praktekkan kan Nabi sabdakan, khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Tata cara haji. Ya. Kalau sekarang manasik umroh ya cenderungnya ditentuin jadwal sekarang mah. Ntar kita hari Senin ntar kita ke Taif gitu. Ya. Kagak ngomongin tawaf syaratnya sekian gitu. Biarin dah ya. Biarin dah. Kiai gue banyak, salah lu pergi haji pergi umroh nggak ke rumah kiai nanya. Salah kita juga ya. Wasalisu yang ketiga bayanun bil kitabi, nerangin penjelasan dengan kitab, dengan surat atau ya bil kitabah atau dengan tulisan.
Tidak diucap Nabi, tidak dipraktekkan Nabi, tapi Nabi mengirim surat. Kayak apa? Kabayani maqadiri zakati, seperti penjelasan ukuran-ukuran zakat. Loh kan ada perintahnya ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Lah bagaimana nih? Ukuran zakat tuh bagaimana nih, mau bayar zakat? Apa separohnya kambing saya nih saya bayarin? Ya, maka Nabi ngirim surat ke penduduk Yaman, isi suratnya tentang ukuran-ukuran zakat. Wadiatil adoi, dan denda-denda tindakan pidana kepada anggota tubuh. Orang kalau matahin hidung berapa dendanya? Orang kalau matahin ya pokoknya tindakan kriminal pidana kepada anggota tubuh berapa dendanya? Nah kan ada perintah bayar diat, cuman mujmal, butuh kepada penjelasan. Lah penjelasannya adalah berupa surat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bayanahuma, menjelaskan oleh Rasulullah huma akan maqadiri zakati wadiyatil adoi bi kutubihil masyhurati, dengan surat-suratnya yang masyhur. Ya, diantaranya itu tadi yang dikirim kepada penduduk Yaman. Warabi'u, bermula yang keempat, bayanun bil isyarati, nerangin dengan isyarat. Ada sebuah penjelasan dengan isyarat. Bukan ucapan, bukan perbuatan, bukan juga surat, tapi isyarat. Kayak apakah qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Repot nih. Bulan itu begini, begini, begono. Waduh, begini, begitu, begini. Tuh gimana itu? Begitu dah bulan mah. Jadi ketika Nabi bilang bulan itu begini, tuh Nabi bilang. Berarti berapa nih? Bulan tuh begini, begini, begini. Berarti berapa tuh? 30 hari tuh. Nabi jelasin pakai isyarat. Asyaru hakada, 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 kata Nabi. Bulan itu hakada 10 hari, wahakada 10 hari, wahakada. Berarti berapa? 30 hari. Yani salasina yauman, tegesnya 30 hari. Tuh, bulan tuh kan berapa sih bulan? 28, 29, 30, 31. Apa berapa? Nah, Nabi kasih penjelasan sesuatu yang rancu. Cuma ada kemudian mengulangi Nabi al-isyarata, akan isyarat. Nabi ulangi bi asabi'ihi, dengan jari-jarinya. Diulangin salah samarrotin 3 kali. Terus Nabi ngulangin. Wahabasa, dan Nabi lipet ibhamahu, akan jempolnya Nabi pisalisati, di isyarat yang ketiga. Akhirnya Nabi ngulangin. Bulan itu begini, 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 tuh jempolnya tuh dilipat teman Nabi. Berarti berapa? 29 tuh. Kenapa dilipat? Isyaratan, karena Nabi mengisyaratkan ila an-nasyara, kepada bahwasannya bulan qad yakunu, kadang-kadang ada apa dia bulan itu tis'atan wa isyrina, 29 hari. Kadang-kadang 29 hari. Al-mabhasus sabi'u, pembahasan yang ketujuh, fil mutlaqi wal muqayyadi, pada menjelaskan mutlak dan muqayyad. Ada namanya lafadz mutlak, ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Mutlak tuh tanpa syarat, muqayyad itu pakai syarat dalilnya. Al mutlaku, bermula mutlak itu madalla alal mahiyati, dalil yang menunjukkan apa alal mahiyati, atas hakikat.
Dalilnya hanya menunjukkan hakikat. Bila koidin dari tanpa iketan, dari tanpa syarat lah gitu. Min kuyudiha dari syarat-syaratnya hakikat. Jadi mutlak aja, hanya menunjukkan substansialnya, tidak terikat kepada sesuatu. Seperti kata rojulun. Rojulun kan apa artinya? Laki, ya udah laki-laki. Tidak, substansialnya adalah laki-laki aja. Ya, tidak terikat apakah laki-laki itu soleh, apakah laki-laki itu kaya. Kata emaknya tazawwaj rojulan. Ya, atau akrim rojulan. Muliakan olehmu rojulan akan laki-laki. Wah, laki-laki yang mana? Ya mutlak. Asal laki aja lu muliain. Ya, asal laki muliain. Dalilnya Jablay namanya. Ya, asal laki kan dimuliain sama dia. Mau laki apa kek? Tuh. Artinya rojulan itu yang penting menunjukkan substansial dia laki-laki itu namanya mutlak. Nggak mesti terikat apakah dia soleh kah, apakah dia kaya kah, apakah dia pinter, apakah dia beriman kah, apakah dia penuntut ilmu kah. Ya, paham nggak tuh? Ya. Wal muqayyadu dan muqayyad. Kalau muqayyad itu madalla alal mahiyah, suatu yang menunjukkan atas substansial. Biqaidin min kuyudiha dengan syarat dari syarat-syaratnya. Dia terikat dengan sesuatu, bukan hanya menunjukkan suatu yang substansial. Misalnya rojulun mu'minun. Berarti yang dimaksud laki-laki yang beriman. Akrim rojulan mu'minan. Muliakan olehmu laki-laki yang beriman. Artinya yang disuruh perintah memuliakannya kemana? Kepada laki-laki yang beriman. Sehingga laki-laki yang tidak beriman tidak dimaksud. Nah, itu namanya muqayyad. Substansial laki-lakinya terikat dengan keimanan. Tuh. Walam ketahuilah anal khitoba sesungguhnya perintah, sesungguhnya titah syariat. Khitob syariat atau titah syariat. Itu dibagi tiga. Satu, ida waroda mutlakon. Jikalau datang apa itu khitab mutlakon secara mutlak tanpa terikat sesuatu. Ya beko ala itlaqihi maka dia kekal, maka tetap khitab tersebut ala itlaqihi atas kemutlakannya. Ya. Contoh ya, ini harus dicontohin nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan-perempuan yang mahram, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahkan. Di antaranya adalah wa ummahatu nisaikum. Lihat di surah An-Nisa. Ya. Wa ummahatu nisaikum. Surah An-Nisa ayat berapa sih? Ayat 23 apa ya? Ada ayat di antara perempuan-perempuan yang mahram, yang haram dinikahkan adalah ibunya istrimu. Ibunya istrimu. Ini mutlak. Datang hitop, datang tita dari syariat. Bahwa di antara perempuan yang haram kau nikahi adalah ibunya istrimu. Ibunya istrimu siapa? Mertua. Lah mertua ini keharamannya mutlak. Ya, mutlak di mana? Tidak terikat apakah kau sudah menyetubuhi istrimu ataupun belum. Ya, paham kan nih? Artinya semata-mata terjadi akad nikah, maka mertua adalah mahram. Ya, dia tidak terikat.
Dia hanya menunjukkan sebuah substansial. Substansial siapa? Ya udah ibunya istrimu. Nah ibunya istrimu itu adalah mahram bagimu. Mertuamu itu mahram. Jadi walaupun Anda bercerai, Anda tetap mahram, nggak batal wudhu. Kenapa? Nah kalau dia kagak mahram kan berarti dia boleh jadi bini kita. Hah? Nah, berarti tadi mantan bini kita jadi anak kita, makanya kan nggak boleh. Makanya dia jadi mahram. Lah jadi mahramnya kapan? Yang nggak terikat apa-apa. Semata-mata akad nikah dia adalah mahram. Apakah Anda sudah bersetubuh dengan istrimu atau belum? Ya ibunya istrimu ini adalah mahram. Kenapa? Karena indah waroda mutlakon ya buko ala itlaki. Karena titahnya datang secara mutlak tanpa terikat syarat. Tanpa terikat syarat. An-Nisa ayat 23 ya. Atau seperti firman Allah Ta'ala udah dah satu aja contohnya ya. Hah? Contohnya satu. Atau perintah mahar misalnya. Ada namanya perintah mahar. Anta betagu di amwalikum. Ya, di amwalikum. Cari istri di amwalikum pakai harta. Dalil wajibnya mahar. Mesti ada mahar. Disebutin nggak nih maharnya mesti berapa? Hah? Nggak ada mutlak. Yang penting kalau nikah nyerahin mahar. Apakah maharnya terikat harus mahal? Maharnya mewah. Atau maharnya mesti murah? Kan enggak. Artinya yang penting nyerahin mahar. Nggak terikat maharnya mesti dalam bentuk apa? Enggak. Paham ya? Makanya kan baju partai boleh. Ya asal mau. Syaratnya. Misalnya saya terima nikahnya Indun binti Sueb dengan mas kawin daster selusin misalnya. Kan boleh, yang penting nyerahin harta. Kenapa? Karena kalimat harta ini mutlak. Sesuatu yang sedikit dikatakan harta, yang banyak juga dikatakan harta. Dan ayat Qur'annya tidak mengikat apakah dia banyak atau dia sedikit. Ini kan persoalannya antara mau dan kagak gitu, paham itu? Hah? Paham ya sih bro ya? Kalau kira-kira emang calon lu daftar aja bang 3 kodi, jadi udah daftar 3 kodi juga. Yang kedua wa in waroda muqayyadan. Wa in waroda dan jika datang apa itu tita muqayyadan halnya terikat. Wa in waroda dan jika datang apa dia khitab muqayyadan halnya terikat. Ya maka kekal apa itu khitab ala takidihi atas ikatannya. Sekarang kebalikannya. Ya. Dalil-dalil syariat yang datangnya itu mengikat tidak mutlak. Maka dalil itu akan mengikat selamanya. Maka dalil itu akan mengikat. Ya. Maka dalil itu akan mengikat. Ya. Kalau sesuatu yang datang tidak dalil syariat yang datang tidak mengikat, maka dalil itu akan tidak mengikat. Kebalikannya, jika dalil itu datang mengikat, maka dalil itu kekal atas ikatannya. Contoh surah Al-Mujadilah ayat 4. Contoh, paman lam yajid pastiamu
syahraini mutatabi'aini qabla an yatamassa. Nah, ini kan dalil kiparat zihar. Dalil apa? Kiparat zihar apa? Zihar itu orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Ya. Nyamain punggung lu kayak punggung mak gua, itu zihar tuh. Paham gak? Nah, orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya, ya, maka dia harus membayar kiparat, membayar denda. Kiparatnya apa? Di antaranya adalah puasa. Ya, orang yang tidak bisa membebaskan budak, maka dia puasa. Pasyamu syahraini mutatabi'aini qabla ayyatamas. Dia mesti puasa 2 bulan. Nah, 2 bulannya terikat dengan ikatan yang pertama. Apa ikatan yang pertama? Mutatabi'ain, terus menerus. Yang kedua, qabla ayyatamasa, sebelum berhubungan badan. Sebelum HB. Sebelum hubungan badan. Artinya, ketika dia lakukan 2 bulan itu secara terpisah-pisah, minggu ini 10 hari, terus terus 10 hari lagi, maka nggak bisa. Maka kiparatnya tidak terbayar. Walaupun dilakukan sebelum berhubungan badan. Karena tidak berturut-turut, tidak terus atau dilakukan terus-menerus. Ternyata dilakukan selama 2 bulan puasanya, tapi asal 7 hari main, mendapat 10 hari main sama bininya gitu. Juga maka kiparatnya tidak terbayar. Paham nggak? Kenapa? Karena tidak dalil syariat ini datang dalam keadaan terikat. Terikat harus dilakukan terus-menerus dan dilakukan sebelum hubungan badan. Tuh. Nggak bisa sekedar 2 bulan aja dah saya puasa. Ya nggak bisa. Tuh. Nah, terkecuali ya ada dalil baru yang membatalkan keterikatannya. Uyang ya? Tapi paham kan ya? Kecuali ada dalil baru yang membatalkan keterikatannya. Kecuali itu. Nah, nyangkut ya. Status anak tiri. Status anak tiri, anak bawaan. Ya, status anak bawaan tuh mahram nggak sama bapak tirinya? Hah? Status anak tiri itu mahram apa enggak? Boleh kawin nggak dia? Boleh ngawinin emaknya sama anaknya enggak? Orang nih nikah sama janda bawa anak. Berarti kan tuh anak apa? Anak tiri. Nah, di dalam Quran waroba i hukumul lati. Waroba i hukumul lati bi hujurikum. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Min nisaikum. Allati dakhaltum biha. Allati dakhaltum bihinna. Allati dakhaltum bihinna. Sama. Surah An-Nisa ayat 23.
Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Lihat nih, ikatannya dua. Waroba ikum dan anak-anak tiri kalian. Ini termasuk perempuan yang haram dikawini. Anak-anak tiri kalian yang di bawah pemeliharaan kalian. Ini ikatan satu. Artinya yang kalian urus. Min nisaikum, anak tiri, anak-anak dari istri kalian, anak bawaan. Ini kain janda bawa bonus. Ya, keseringan nyantunin yatim. Ya tanggung sama emaknya sekalian disantunin. Hah? Ya. Yang kedua, allati dakhaltum bihinna. Anak tiri itu haram dinikahi menjadi mahram. Lihat Qurannya tuh. Yang pertama, anak itu kita yang ngurusin, di bawah pemeliharaan kita. Tinggal di rumah kita, makan dari kita. Yang kedua, emaknya memang udah dipakai. Udah didukul namanya. Kalau baru dilihat-lihat doang, anaknya belum mahram. Ya. Nah, maka anak itu menjadi mahram dengan dua syarat. Ya. Tapi syarat yang pertama batal. Nggak berlaku. Sehingga apa? Sehingga status anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi, maka tetap menjadi mahram walaupun anak itu nggak tinggal sama bapak tirinya. Apa enggak? Anak tiri itu tetap menjadi mahram dengan bapak tirinya dengan satu syarat aja, bahwa ibunya telah disetubuhi. Lah kan di Quran syaratnya dua, iya. Tapi ada dalil lain yang membatalkan syarat pertama. Nah, ketika syarat pertama ini batal, di mana kayak adanya di ujung berung tuh anak, tetap mahram. Sehingga nggak boleh ngawinin emaknya, nggak boleh ngawinin anaknya. Kata dia, "Kamu cakepan lu nih, nggak boleh kalau emaknya udah dihukul mah." Paham ya? Nah, kenapa syarat pertama ini batal? Ya, kenapa syarat ini tidak diberlakukan? Karena ada dalil baru yang membatalkan syarat ini. Apa? Fa in lam takunu dakhaltu biha, fa in lam takunu dakhaltum, apa tuh ayatnya? Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, bihinna fala junaha alaikum. Kemudian di ayat selanjutnya masih surah An-Nisa. Kalau kalian belum menyetubuhinya, ya ternyata habis ngawinin janda udah punya anak, ya ngawinin janda udah punya anak, habis kawin ribut gara-gara maharnya palsu, emas kue coklat, ya permen, emasnya palsu emasnya, lebih ininya kan ngambek ya, kata lakinya udah itu makan tak gua ganti yang beneran. Nyicil ngojek dulu, lakinya kagak mau juga. Akhirnya belum bersetubuh, dia sama emaknya cerai, sama emaknya cerai. Maka berarti kan belum bersetubuh. Kalau belum bersetubuh, maka tidak dosa atas kalian. Tidak dosa ngawinin anaknya. Kata lakinya, ya udah kalau lu mau cerai mah, anak lu gua demen sama gua gitu. Boleh. Ya. Nah, ketika Allah Ta'ala menyatakan tidak mahram dengan satu syarat aja, belum disetubuhi, maka syarat ini artinya terjadi pembatalan syarat pemeliharaan. Kenapa? Karena pernyataan tidak menjadi mahramnya hanya dengan satu syarat. Ini menunjukkan syarat yang di bawah pemeliharaan batal. Tuh, di situ tobat lu ngaji tuh. Mendingan gak ngaji kan? Gua kayaknya bagus nggak ngaji. Iya benar. Oh iya. Paham ya? Oh. Jadi jangan sampai sama mertua kagak salaman. Begini, lu saya batal wudhu. Ya nggak batal sama mertua mah, kagak batal. Tuh. Nah sekarang wa in waroda dan jika datang. Yang ketiga, wa in waroda dan jika datang apa itu dalil mutlakon secara mutlak fi maudiin di dalam satu tempat.
Di dalam satu ayat mutlak. Wa muqayyadan dan terikat fi maudhi'in akhar di tempat yang lain. Yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi, maka dipalingkan sesuatu yang mutlak alal muqayyadi atas sesuatu yang terikat tuh. Atas sesuatu yang terikat. Kayak apa? Karrokobati seperti budak. Kuyidat yang terikat bil imani dengan sifat keimanan. Fi ba'dil mawadi'i pada sebagian tempat, pada sebagian ayat. Kama fi kafaratil qatli sebagaimana dalam kifarat pembunuhan. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala patahriru rokobatin mu bebaskan budak yang beriman. Tuh, dia terikat tuh. Harus ngebebasin budak yang budaknya terikat dengan sifat beriman. Wa utlikot dan dimutlakan apa itu rokobah. Bilbadi dalam sebagian ayat yang lain kama fi kafaratiz zihari sebagaimana di dalam membayar kifarat zihar. Fi qaulihi ta'ala pada firman Allah ta'ala patahriru rokok batin. Tapi ketika nyebutin kifarat zihar, Allah cuma nyuruh bebasin budak, nggak mesti beriman. Nah ketika di dalam satu tempat dia disebutkan secara mutlak, yaitu budak saja, mau iman mau enggak. Tapi di tempat yang lain disebutkan terikat, budaknya harus yang beriman. Maka sesuatu yang mutlak diarahkan kepada yang terikat. Artinya kedua kifarat zihar ataupun kifarat pembunuhan tetap budaknya harus beriman. Tuh. Al-Mabhasus Saminu pembahasan yang ke-8 fil mantuki wal mabhumi. Pada menerangkan mantuk dan mabhum. Mantuk tuh contohnya begini bang. Kalau di pom bensin ada tulisan apa? Dilarang merokok. Berarti kita kagak boleh ngerokok. Sesuai tulisannya. No smoking. Gitu. Ya, kecuali kita senderin bacaannya. Kagak ya. Nah dulu kan di kampus Tarbiyah kan tuh ya. Kampus Tarbiyah kan dulu. Sekarang udah nggak ada kali UIN ya. Dan dulu tukang kopi tuh belakangan banyak tulisan no smoking tuh. Ya. Sama kita senderin aja jadi no smokingnya nggak ada. Nah ketika ada tulisan di pom bensin nih no smoking dilarang merokok. Berarti kita di pom bensin dilarang apa? Ngerokok. Itu namanya mantu. Pertanyaannya boleh nggak nabun di pom bensin? Bakar sampah boleh nggak? Hah? Yang ngerokok lu nggak boleh. Bagaimana nabun? Nah itu namanya mabhum. Paham ya? Fal mantuku maka bermula mantuk itu ma adalah makna dalla yang menunjukkan alaihi atas makna apa al-labzu lapat fi mahallin nutki dalam wilayah pengucapannya. Yang disebut mantuk itu adalah makna yang dihasilkan dari redaksi kalimat itu dilarang merokok ya dilarang merokok itu namanya mantuk. Wal mafhumu sedangkan wal mafhumu dan bermula mafhum itu madalla alaihi lafzu suatu yang menunjukkan ma itu makna dalla yang menunjukkan alaihi atas makna apa al lafzu lapat lapi mahalin nutqi bukan dalam wilayah pengucapannya. Makna yang hasil bukan dari redaksi kalimatnya itu namanya di pom bensin dilarang merokok. Nah dilarang nabun namanya mabhum. Di Quran kan dilarang apa? Fala takul lahuma uffin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu kata-kata kasar.
Artinya secara redaksi kalimatnya orang tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakiti orang tua. Itu redaksi mantuknya. Pertanyaannya boleh nggak kalau palanya kita toyor? Hah? Disebut nggak dalam redaksinya dilarang toyor kepalanya? Ya tidak, tapi di mafhum. Kalau ngomong menyakiti nggak boleh, apalagi noyor pala. Itu namanya mafhum. Wal mantuku bermula mantuk itu yang kosimu ila kisma ini terbagi kepada dua bagian. Al awalu yang pertama malayata milu tawila sesuatu yang tak mungkin takwil. Suatu yang tak memberi ruang pentakwilan. Artinya malayata milu tawil itu suatu yang tak mengandung kecuali satu makna saja. Seperti ro'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Maka yang dipahami dari kalimat Zaid kan hanya Zaid. Berarti kalimat Zaid itu adalah mantuk yang tidak bisa dimaknakan kecuali satu makna. Aku melihat Zaid. Ya udah, dari kalimat Zaid yang dipahami hanya Zaid. Wa yusama dan dinamakan apa malayat tamilu ta'wil an-naso akenas. Dalam ilmu usul fikih, lapat yang tidak memberikan ruang makna lain hanya bisa dipahami satu makna disebut namanya nas. Kakaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala pasyamu salah sati ayamin. Puasa 3 hari. Ya udah, yang dimaksud hanya puasa. Tidak memberikan ruang makna lain. Tuh. Wasani bermula bagian mantuk yang kedua maya tamilu ta'wila sesuatu yang memberi ruang pentakwilan. Artinya apa? Sesuatu yang memberi kemungkinan dua makna. Namun salah satu maknanya lebih dekat ketimbang makna yang lain. Contoh ya. Misalnya tadi roka itu Zaidan. Aku melihat Zaid. Dari kalimat Zaid ini yang dipahami hanya sosok seseorang yang bernama Zaid. Kupingnya dingdek, matanya belok. Kulitnya malam. Gelap maksudnya. Berarti yang dipahami hanya satu orang tidak memberi ruang kemungkinan makna lain. Yang dimaksud hanya Zaid. Lapat seperti ini disebut namanya nas. Tapi ada yang dia memberi kemungkinan dua makna. Yang maknanya salah satu maknanya lebih dekat ketimbang makna yang lain. Contoh. Ro'a itu al-yauma asadan. Aku melihat hari ini asadan. Asadan apa? Singa. Ya, binatang buas. Yang dimaksud singa atau binatang buas. Iya, tapi kata asadan memberikan makna lain. Apa? Laki-laki pemberani. Nah, ketika orang ketemu kata asadan, yang lebih dekat mana binatang buas apa laki-laki pemberani? Ketika orang bilang roha itu asadan, aku melihat asadan. Itu yang lebih dipahami, dia kata asadan ini lebih dekat kepada makna binatang buas apa laki-laki pemberani? Ketika orang menemukan kata asad kan apa? Adalah tapi sebenarnya dia punya makna lain. Apa maknanya? Laki-laki pemberani. Maka karena menyimpan kemungkinan dua makna, maka lafaz asad disebut namanya muawwal. Apa namanya? Betul ya? Zohir. Disebut namanya
disebut namanya lafaz loh. Mana tadi tutupnya? Ya Allah. Wa yusama dan dinamai apa mayata milu tawila zahira akan dalil zohir. Namanya zohir. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala wassama banainaha bi aidin wasama dan langit banainaha yang kami bangun akan langit bi aidin dengan tangan. Tuh. Zohiruhu bermula zohirnya lapat aidin itu jam'u yadin adalah jamak taksirnya lapat yadin. Ketika di Quran disebutkan kata aidin kan lebih dekat kepada lapat yadun, jamaknya tangan. Nah, sedangkan Allah memiliki tangan kan mustahil. Ketika Allah Ta'ala bilang langit ini kami bangun bi aidin. Nah, dari kata aidin itu zohirnya lebih dekatnya adalah jamak taksirnya yadun, lebih dekat ke makna tangan. Sedangkan memaknai Allah Ta'ala membangun langit dengan tangan kan mustahil. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki tangan, memiliki bagian. Wadaka dan bermula demikian itu. Ya, jamaknya yadun itu muhalun mustahil pihakillah ta'ala pada zat Allah ta'ala. Pasuripa maka dipalingkan ila maknal kuwati kepada makna kuasa. Artinya wasama abanainaha bi aidin, langit itu kami bangun dengan kudroh. Tuh. Wal mafhumu dan bermula mafhum aidon juga itu yang kosimu terbagi ila kismaini kepada dua bagian. Mantuk ada dua, mafhum ada dua. Yang pertama namanya mafhumul muwafaqah. Wahwa bermula dia mafhumul muwafaqah. Itu makanal maskutu anhu makna makanal maskutu anhu barang yang adalah al maskutu anhu sesuatu yang tadi ucapkan. Sesuatu yang tadi ucapkan itu muwafiqon sesuai lil mantuqi bihi bagi sesuatu yang diucap. Mafhum muwafaqah itu adalah makna yang tak diucapkan sama dengan makna redaksi yang diucapkan. Kenapa? Sama. Karena memiliki substansi persoalan yang sama. Contoh ya, kaman'i dorbil abawaini seperti haramnya memukul kedua orang tua. Al-mafhumi yang dipahami min qaulihi ta'ala dari redaksi firman Allah ta'ala fala takul lahuma uffin. Fala takul maka jangan kau katakan lahuma kepada abawain ufin kata-kata kasar yang menyakiti. Artinya dalam redaksinya adalah jangan berkata kasar. Nah kalau berkata kasar itu tidak boleh, maka memukul orang tua tidak boleh. Kenapa? Lah kan memukul orang tua tidak disebutkan. Iya, tidak disebutkan dalam redaksinya. Tapi memiliki substansi persoalan yang sama. Apa? Berkata kasar menyakiti orang tua, memukul juga menyakiti orang tua. Nah, itu disebut namanya kalau punya substansi yang sama atau ilat yang sama itu dikatakan mafhum muwafaqah. Wa kaman ihraqi malil yatama dan seperti haramnya membakar harta anak yatim. Ya.
Min qaulihi ta'ala, yang dipahami dari redaksi firman Allah Ta'ala, innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, akan harta-harta anak yatim, zulman secara zalim, innama yakuluna fi butunihim naro, hanya saja mereka memakan neraka di perut-perut mereka. Ya. Artinya redaksinya kan tidak boleh memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau membakar? Gue sih nggak makan, cuman duitnya gue bakarin aja tuh anak yatim. Tapi dia nggak makan, sama-sama haram. Kenapa? Karena ya memiliki ilat yang sama, substansi persoalan yang sama. Haram memakan anak yatim karena merusak harta mereka, begitupun membakar karena merusak harta mereka. Sehingga hukum membakar harta anak yatim yang tidak disebutkan dalam redaksinya itu bisa dimafhum, bisa memunculkan makna dari yang tak disebutkan dalam sebuah redaksi. Wa mafhumul mukhalafati, kemudian mafhum mukhalafah. Ya, dalam usul fikih disebut juga dengan istilah dalilul khitab namanya. Disebut dengan istilah dalilul khitab. Apa itu mafhumul mukhalafah? Wa huwa makanal maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi. Makana adalah sesuatu yang didiamkan, sesuatu yang tak dibicarakan. Suatu yang tak disebutkan di dalam redaksinya itu mukhalifan, bersalahan lil mantuqi bihi, bagi yang diucapkan. Contohnya apa sih mafhum mukhalafah? Ka'adami wujubi zakati, seperti tidak wajibnya membayar zakat, alal ma'lufati, atas hewan ternak yang diberikan pakan. Tiap-tiap orang miara kambing, sapi, kebo yang mengeluarkan biaya pakan gak wajib zakat walaupun ratusan ekor. Ada peternak kambing bur ya, atau etawa. Ternyata etawanya pakannya diempan, itu gak wajib zakat. Dari mana Anda mengetahui bahwa hewan ternak yang diberikan pakan tidak wajib dizakati? Itu al-mafhumi, yang dipahami min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari redaksi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisa imatil gonami zakatun, pada umbaran kambing zakatun, ada zakat. Artinya ketika dalam redaksi hadisnya Nabi mengatakan kambing yang diumbar, kambing yang dibebasin, ya, dilepas, diangon, maka wajib bayar zakat. Mafhumnya yang menyalahi redaksi itu artinya setiap kambing yang kagak diangon, yang kagak diumbar, kagak wajib zakat. Artinya ada makna yang bersalahan dengan makna redaksi tersebut. Kalau redaksinya bilang kalau diumbar wajib zakat, berarti kalau nggak diumbar kagak wajib zakat. Nah, yang semodel dengan ini disebut mafhumul mukhalafah. Rawahu Syafi'i, meriwayatkan akan qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i. Wa adamil haji, dan seperti tidak haji, bi ghairi ashhurin ma'lumatin, pada selain bulan-bulan yang telah maklum. Ada orang haji bulan Ramadan, dia enggak haji namanya. Kenapa? Ya, sebab Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumatun. Haji itu bulan-bulan yang sudah maklum. Artinya haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Ya, Zulhijjah, Zulqa'dah itu bulan haji. Sehingga dari redaksi ini bisa dipahami tidak haji pada selain bulan-bulan tersebut.
Ya. Contoh yang ketiga mafhum mukhalafa wa jawazil bai'i dan bolehnya jual beli atau aktivitas lain lah. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Idza lam yu'adzin mu'adzinun jika belum yu'adzin beradan siapa mu'adzinun tukang adan. Ya. Boleh nggak orang melakukan jual beli sebelum azan kedua Jumat? Boleh. Dari mana Anda tahu boleh? Dari mana Anda ketahui Anda boleh beraktivitas sebelum adzan kedua Jumat? Dari lawanan redaksi. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala berfirman idza nudiya lis-sholati. Jika telah diserukan lis-sholati untuk sholat miyaumil jumu'ati dari hari Jumat. Pas'au maka bersegeralah ila dzikrillahi kepada sholat, mengingat Allah itu sholat. Wadaru dan tinggalkan al-bai'a akan jual beli. Artinya redaksi surah Al-Jumu'ah menyatakan bahwa ketika adzan sudah dikumandangkan Anda harus segera menuju sholat Jumat. Redaksi ini memberi mafhum mukhalafa. Bagaimana kalau belum adzan? Kalau belum adzan berarti boleh. Tuh. Nah, itu disebut namanya mafhum mukhalafa. Nanti di kitab-kitab usul fikih ya banyak syaratnya mafhum mukhalafah tuh. Nah, ini hanya pengantar-pengantar aja supaya kita mengenal berbagai macam pola-pola para ulama memahami dalil-dalil syariat. Jadi nggak mudah ya. Nggak mudah. Al-mabahasut tasi'. Jadi jangan dikit-dikit kembali ke Quran, jangan dikit-dikit kembali ke sunnah gitu. Ya ada perangkat-perangkat yang kita perlu miliki untuk coba masuk ke dalam ruang hadis dan masuk ke dalam ruang ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Al-mabahasut tasi' pipi li sahibi syariah wallahu a'lam bishawab.